Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nurhalisa Arifai dengan NIM 290-250-2012 dari Pendidikan Akuntansi kelas A Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai neraca. Adapun pokok pembahasannya yaitu pengertian neraca, manfaat neraca, unsur-unsur neraca, contoh bentuk neraca, dan cara membuat neraca. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian neraca. Di sini, neraca adalah bagian dari laporan keuangan dari entitas bisnis atau perusahaan yang mencatat informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada waktu tertentu. Laporan ini wajib dibuat oleh entitas bisnis atau perusahaan karena menjadi panduan dalam memutuskan keputusan bisnis. Baik, kita melangkah ke materi yang kedua yaitu manfaat neraca. Di sini manfaat neraca ada 3. Yang pertama yaitu sebagai alat menganalisis finansial jika dalam pelaksanaannya terdapat perubahan. Dan yang kedua untuk melakukan analisis likuiditas supaya perusahaan memiliki gambaran kewajibannya terkait aset likuid. Dan yang ketiga, bisa digunakan sebagai sarana membaca kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendek. Dan yang ketiga yaitu materi yang ketiga yaitu unsur-unsur neraca. Unsur-unsur neraca terdapat dibagi menjadi 3 yaitu yang pertama aktiva. Aktiva adalah kekayaan atau aset perusahaan yang berhasil dikumpulkan. Aset ini yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan di masa selanjutnya. Unsur aktiva masih dibagi menjadi 2 yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Jadi yang dimaksud di sini dengan aktiva tetap adalah aset perusahaan yang digunakan untuk jangka panjang, minimal 1 tahun. Biaya aset ini digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Sedangkan aktiva lancar adalah aset perusahaan yang hanya bisa digunakan untuk jangka pendek. Biasanya digunakan untuk membiayai utang jangka pendek atau sudah jatuh tempo. Berbanding terbalik dengan aktiva tetap. Di sini jadi unsur yang kedua yaitu modal. Modal laporan neraca adalah dalam unsur laporan neraca, modal adalah baik modal yang dimaksud sebagai aset pembiayaan maupun produk yang dijadikan dasar operasional bisnis. Pencatatan laporan terkait hal ini biasanya direlevansi modal di akhir periode, baik yang dilakukan di akhir bulan maupun akhir tahun. Nah, ketiga unsur inilah yang harus ada pada format laporan neraca, sehingga ketika disampaikan kepada pihak atasan, kondisi keuangan perusahaan bisa dianalisis sebagai bahan evaluasi untuk pembiayaan perusahaan di periode selanjutnya. Baik, kita melangkah ke materi selanjutnya yaitu contoh bentuk-bentuk neraca. Di sini contoh bentuk neraca terbagi 2 yaitu neraca bentuk kontrol atau account forum atau neraca, dan yang kedua yaitu neraca stapel atau report forum. Di sini yang sekarang yaitu contoh neraca bentuk kontrol.
Bentuk laporan neraca kontrol menampilkan penghitungan dari dua sisi, yaitu aktiva dan pasiva. Pada sisi aktiva biasanya berisikan kas, surat-surat berharga, dan pemasukan lainnya. Sedangkan pada sisi pasiva berisikan utang dan juga ekuitas perusahaan. Dan contoh yang kedua ini berbentuk stapel atau report form. Berbeda dengan laporan neraca dalam jenis kontrol, laporan neraca stapel menggabungkan aktiva dan pasiva dalam satu kolom yang sama. Laporan jenis ini hanya membagi penghitungan berdasarkan debit atau kredit. Dan yang materi selanjutnya yaitu cara membuat neraca. Ini materi selanjutnya yaitu cara membuat neraca. Bagaimana cara membuat neraca? Dalam membuat laporan neraca, perusahaan dagang banyak sekali tahapan yang harus dipersiapkan sebelum akhir dapat menyusun laporan mengenai rincian neraca sebuah perusahaan atau bisnis. Yang dimaksud dengan tahapan adalah laporan-laporan lainnya yang perlu disusun terlebih dahulu, hingga akhirnya biasanya mendapat informasi mengenai angka-angka yang kemudian dimasukkan ke dalam laporan ini. Tahapan-tahapan tersebut adalah yang pertama, jurnal neraca, dan yang kedua membuat buku besar, dan yang ketiga laporan laba rugi, dan yang keempat yaitu laporan perubahan modal. Dan apabila Anda telah menyelesaikan keempatnya, setelah itu Anda dapat membuat laporan neraca. Untuk dapat mengetahui besarannya angka yang akan dimasukkan ke dalam laporan ini, Anda dapat melihat melalui buku besar yang sudah Anda susun sebelumnya. Hal ini dimasukkan agar dapat mengetahui besarnya keuntungan yang diperoleh. Setelah itu, laba tersebut nantinya akan dimasukkan kembali sebagai modal pemilik pada laporan neraca yang telah Anda susun. Baik, itulah penjelasan materi neraca dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.